Terus, nah karena visinya tadi, maka Pak Cokro banyak mengkritik primordialisme. Jawa merasa unggul dengan Jawanya, merasa bahwa sesungguhnya orang Jawa itu adalah ras yang paling unggul di muka bumi ini. Hanya saja sekarang sedang tidak unggul. Ada yang begitu. Atau yang Sunda merasa dulu peradaban itu dimulai dari Sunda. Indonesia dulu disebut Sundaland, jadi kita yang paling unggul. Atau mungkin Sumatera, Aceh merasa kalau tidak ada Aceh, nah, Indonesia itu sudah runtuh sejak dulu. Atau yang Sulawesi merasa, itu yang dikritik oleh Pak Cokro, primordialisme. Kalau mentalnya masih begini, jangan mimpi. Cita-cita mulia macam-macam tadi bisa sukses. Atau itu kan zaman dulu begitu logikanya. Hari ini Jawa, Sumatera, Madura, Sunda silahkan kamu ganti dengan parpol juga boleh. Kamu ganti dengan kelompok ormas juga boleh. Kamu ganti dengan apapun model primordialisme juga boleh. Kalau bukan berarti orang tidak boleh jadi Jawa, tidak boleh jadi Sunda. Tapi identifikasi dirimu harus jelas ketika masuk ke ranah keindonesiaan. Aku Indonesia dulu, baru aku Indonesia yang Sunda, aku Indonesia yang Jawa, aku Indonesia yang Madura. Disitulah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinekanya ada di Jawa, Sunda, Madura. Ikanya ada di Indonesia. Itu jalan paling simpel untuk menjelaskan Bhinneka Tunggal Ika pada adikmu. Anak-anak SD, anak SMP itu kan sering bingung. Bhinneka Tunggal Ika. Macam-macam tapi kok satu. Macam-macam itu kan harusnya banyak. Kok satu? Ya cara paling simpel itu. Karena identitas itu kan bisa. Kayak dirimu, itu kan kamu ya adik, ya mahasiswa, ya kan macam identitas banyak. Ini sebenarnya kan satu. Banyak tapi satu. Itulah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, banyak orang memperdebatkan ini sehingga dianggapnya aku yang dosen dengan aku yang bapak, dengan aku yang anak, dengan aku yang kakak, atau aku yang adik itu hal yang berbeda. Padahal hakikatnya satu. Oke, ini ya kayak ideologinya teman-teman yang agama sebelah yang Trinitas itu loh. Itu kan Trinitas itu sosoknya sama, menyebutnya oknum atau agen, tapi ada level dia yang Tuhan, ada level yang dia manusia, sehingga disebut anak Tuhan, kan itu logikanya semacam itu. Dan rumusannya Sutasoma, saya tidak tahu, kemarin ada kitab kecil yang hubungannya sama Sutasoma, kapan-kapan kita bedah. Yang Bhinneka Tunggal Ika itu arahnya ke situ. Orang itu ada identitas yang mengumpulkan, ada identitas yang memisahkan. Manusia ini akan damai kalau lebih banyak fokus pada identitas yang menyatukan. Dan biasanya lebih rumit hidupnya kalau fokusnya pada identitas yang memisahkan. Kalau kamu lebih melihat apa bedaku sama dirimu, itu biasanya kita susah jadi dekat. Tapi kalau melihat apa samaku dengan dirimu, kita bisa lebih dekat. Ya, pikiran itu kuncinya di situ. Sama yang lain juga begitu. Saya sering bilang bahwa kamu dapat apa itu tergantung pikiranmu. Itulah yang kamu dapat. Contohnya gini, kalau kamu nganggap aku sebagai guru, kamu dapat manfaat guru dari aku. Kalau kamu nganggap aku sebagai musuh, kamu juga dapat manfaatnya musuh dari aku. Kalau kamu nganggap aku apa, manfaat dari situ. Tergantung dapat manfaat apa. Sama temanmu misalnya, kalau hanya kamu anggap teman, ya kamu dapat manfaat pertemanan dari dia. Tapi kalau kamu anggap dia temanku sekaligus guruku, kamu akan dapat manfaat teman dan manfaat guru dari dia. Nah, Indonesia ini
Banyak orang pikirannya negatif. Sehingga rasanya berat sekali untuk bersatu. Orang melihat yang lain sebagai musuh, maka dari saudara sendiri dia dapat manfaat permusuhan. Kapan-kapan ya saya menjelaskan ini, mungkin nanti di keindonesiaan tentang identitas ini. Sudah diawali oleh Pak Cokro dengan kritik primordialisme. Orang susah memisah identifikasi antara dirinya dengan status dirinya yang lain. Diri kita ini kan banyak sekali identitas-identitasnya. Nah, banyak orang terjebak primordialisme. Ya ini sebenarnya bisa kamu pelajari, tidak cuma kondusif untuk dunia sosial, untuk dunia pribadi juga penting. Banyak orang yang terjebak oleh citra dirinya sendiri yang ada di pikirannya. Kamu kan sering merasa, saya ini anak gaul loh. Kamu merasa pokoknya kemana-mana orang melihatmu itu sebagai anak gaul. Padahal mungkin yang lain melihatnya tidak begitu. Tapi rasamu sebagai anak gaul, atau rasamu sebagai anak alim, atau rasamu saya itu mahasiswa aktivis loh Pak. Padahal mungkin yang lain melihatnya tidak begitu. Nah, itu terjebak oleh citra diri, termasuk yang suku tadi, termasuk yang ormas tadi, dan lain sebagainya. Terus, isu terakhir yang saya angkat pendidikan. Pak Cokro banyak mengkritik, nanti ada yang istilah jahiliyah modern. Ya, saya tidak tahu masih laku apa enggak jahiliyah modern. Kalau mau bikin yang baru boleh, jahiliyah postmodern. Ya. Jadi Pak Cokro ini sebenarnya dia memprihatinkan sistem pendidikan. Ya nanti dari sini nanti lahir beberapa yayasan pendidikan yang afiliasinya ke Pak Cokro, termasuk di Jogja kan ada sampai universitas segala, Cokro Aminoto. Ya, ada yang alumni sana. Oke. Jadi, yaitu kalimat kegelisahannya di kota-kota besar tampak kerusakan moral. Dan seterusnya itu ada kalimat pelacuran segala dan macam-macam. Jadi moralnya rusak, sebabnya apa? Karena anak-anak muda tidak dilatih mengendalikan dirinya. Kita kebanyakan dalam pendidikan dilatih mewujudkan keinginannya. Coba dilihat, anak sejak SD, TK, pertanyaan pertama oleh gurunya biasanya, besok kalau besar mau jadi apa? Ya untungnya anak kecil jawabnya ngawur. Coba sudah lebih cerdas, mungkin mau jadi mantunya Bu Guru, mau jadi misalnya. Bisa jawab itu, ya cah cilik jawabnya pilot, dokter. Itu kan sejak kecil dilatih untuk mewujudkan keinginan, melampiaskan hasrat. Ya ndak keliru, tapi kalau nggak diimbangi ajaran mengendalikan diri, ajaran mengendalikan jiwa, ini bisa merusak mentalnya. Anak dilatih bermimpi, bercita-cita, melampiaskan keinginan, tapi tidak dilatih mengendalikan diri sejak awal. Nah, itu diantara kegelisahannya Pak Cokro. Sehingga zaman itu menurut Pak Cokro melahirkan jahiliyah modern. Jadi anak muda cowok cewek, wah sudah berdua-duaan. Zaman dulu berdua-duaan itu sudah mengerikan. Di jalan berdua, sekarang kan jarang kan jalan berdua, paling masuk kamar. Jadi nggak terlalu mengerikan lagi. Kalau dulu nggak boleh kamu jalan-jalan, boncengan aja nggak boleh. Kalau sekarang kan biar aman, ya semuanya dikasih istilah syar'i. Nah, sehingga kalau sudah syar'i nggak apa-apa. Saya kemarin ada yang bilang bahwa di Puncak, di Bogor itu kan ada istilah baru, namanya ya, prostitusi syariah. Ya enggak apa-apa, lokalisasi prostitusi syariah itu kalau kamu mau ngamar, enggak boleh langsung ngamar, itu enggak syar'i. Di depan kamar ada penghulunya yang siap menikahkan, sudah ada saksinya. Jadi tinggal langsung masuk kamar, sudah. Saya nikahi kamu, sah, sah, masuk kamar.
Ada tarifnya. Itu kan syar'i kan, enggak dosa, aturannya begitu kok. Nanti keluar kamar, saya ceraikan, nanti malam saya mau nikah lagi sama yang lain. Itu bisa begitu. Itu kan sudah syar'i. Oke. Jadi kemasannya lebih syar'i, tapi sebenarnya karakternya masih jahiliyah. Ya. Coba ya kalau kamu jeli coba cari banyak hal sekarang yang kemasannya sangat syar'i, tapi sebenarnya hakikatnya masih jahiliyah. Oke. Jahiliyah modern. Pak Cokro maunya pendidikan karakter. Oh, jangan salah, sekarang kita ribut pendidikan karakter. Puluhan tahun yang lalu Pak Cokro sudah menyebut itu. Lebih penting. Kalimatnya bagus, saya potong agak panjang. Kalau ada orang Islam mendirikan sekolah atau madrasah tinggi, pertengahan, atau rendah, dengan cuma memberi ganjaran, memberi pengajaran untuk kepandaian akal saja. Tetapi dalam hatinya anak-anak tidak ditanamkan benih kemerdekaan dan benih demokrasi yang menjadi tanda kebesaran dan tanda perbedaannya umat Islam besar pada zaman dulu itu. Dan di dalam hatinya anak-anak tidak pula ditanamkan benihnya keberanian yang luhur, keikhlasan hati, kesetiaan, dan kecintaan kepada barang yang benar yang telah menjadi tabiatnya pergaulan hidup Islam bersama pada zaman dulu, dan murid-murid juga tidak diberi pengajaran yang mendidik kebatinan yang halus, keutamaan budi dan kebaikan perangai yang dulu telah membuat orang Arab, penduduk lautan pasir, menjadi bangsa tuan yang halus adat lembaganya dan menjadi tukang menanam keadaban dan kesopanan. Dan juga di dalam hatinya murid-murid tidak ditanam bijinya penghidupan yang soleh dan sederhana, sebagai dulu sudah menjadikan masyhur namanya umat Islam. Sekolah-sekolah yang hanya memberi kepandaian yang dingin, tidak hidup, dan akhirnya hanya menuntun kepada materialisme. Sekolah-sekolah yang demikian itu bagi umat Islam lebih baik tidak ada saja. Ngapain cuma ngerusak generasi, nambah-nambahi beban agama dan negara. Meskipun pakai label sekolah unggulan, sekolah internasional, sekolah terpadu, macam-macam lah itu. Harus ada unsur-unsur itu yang lengkap. Itu tanggung jawab bangsa ini. Kalau tidak, generasi kita hancur. Ini sudah diingatkan sejak dulu. Cuma kan semakin kesini pendidikan itu semakin materialistik, semakin pragmatis. Orang sejak anaknya TK, ketika anak disekolahkan, itu yang ada di kepalanya orang tuanya adalah rencana-rencana yang sifatnya materi. Besok anak ini jadi apa, biar dia kaya harus sekolah apa saja, biar dia karirnya sukses harus lewat jalur apa saja. Itu diakui atau tidak, termasuk saya juga gitu mikirnya kadang-kadang. Ya kan? Jadi ini tanggung jawab bareng-bareng, ya besok anakmu lah coba kasih bekal yang lebih lengkap. Cuma untuk bisa ngasih bekal yang lengkap, bapaknya harus lengkap dulu. Ya kalau orang tuanya tidak lengkap, ya gimana ngasih bekal yang lengkap sama anak-anaknya. Oke, ini pesan amanatnya Pak Cokro di Jogja. Jangan salah, Pak Cokro itu makamnya di Jogja. Meskipun dia lahirnya di Madiun, ada yang bilang Ponorogo, hidupnya banyak di Surabaya, termasuk waktu punya kos-kosan dan toko-toko besar kos di situ. Nanti meninggalnya di Taman Makan Pahlawan Kuncen. Kalau ada yang mau ke sana ziarah, boleh. Ya kan keturunannya masih eksis, masih ada yayasannya, juga beberapa punya lembaga sendiri atas nama Pak Cokro. Masih. Yang paling terkenal di antara keturunannya adalah ya istrinya Ahmad Dhani, Mbak Maya Estianti, itu cicitnya. Jadi cicit itu anaknya cucu. Ya. Kalau bahasa Indonesia cuma sampai cicit, kalau Jawa bisa sampai
panjang sampai 13 masih ada istilahnya. Ya, kalau Indonesia kan tidak ada, paling cicit. Nanti semakin panjang ya anaknya cicit sampai cicit-cicit sampai terus sampai bawah. Tidak ada istilahnya lagi, sudah paling panjang. Oke, katanya Pak Cokro gini nasihatnya. Anak-anakku semuanya, kalau kamu sudah dapat pendidikan Islam dan kalau kamu sudah sama dewasa, ditakdirkan Allah yang maha luhur, kamu dijadikan orang tani, tentu kamu bisa mengerjakan pertanian secara Islam. Kalau kamu ditakdirkan menjadi saudagar, jadilah saudagar secara Islam. Kalau kamu ditakdirkan menjadi prajurit, jadilah prajurit menurut Islam. Dan kalau kamu ditakdirkan menjadi senopati, jadilah senopati secara perintah Islam. Hingga dunia diatur sesuai dengan azas-azas Islam. Oh, ini kan cerdas. Jadi kalau pingin dunia ini baunya Islam, sesuai dengan visi Islam, caranya gampang. Setiap muslim jalankanlah ajaran Islam dan semangat Islam sesuai bidangnya masing-masing. Sudah otomatis. Yang jadi pemimpin, pimpinlah dengan semangat, dengan visi, dengan karakter Islam. Yang jadi dosen, mengajarlah dengan semangat, dengan visi, dengan karakter Islam. Yang jadi petani, bertanilah dengan semangat, dengan visi, dengan karakter Islam. Otomatis peradaban kita akan jadi peradaban yang coraknya Islam. Tanpa harus teriak-teriak, maksa-maksa, apalagi dengan kekerasan pada orang lain yang kita anggap tidak Islam. Jadi sebelum teriak-teriak, kesini dulu, saya sudah Islam apa belum? Kan begitu, dicermati dulu. Kalau sudah Islam, jalankan keislaman itu, otomatis kita mewarnai dunia ini dengan Islam. Oke. Ya, dan itu 4 standar pendidikan. Ini kalau zaman Pak Cokro ini dijadikan dasarnya kurikulum. Kalau hari ini miliknya Dikti itu, Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Tapi kalau di Pak Cokro tidak sampai sedetail itu, cuma diarahkan visinya. Jadi selain keahlian formal, harusnya menurut Pak Cokro zaman itu anak didik ditanamkan benih kemerdekaan dan benih demokrasi. Kemudian benih keberanian yang luhur, keikhlasan dan seterusnya. Benih peri kebatinan. Kemudian benih kehidupan yang soleh. Jadi 4 ini dipecah dari tadi kalimat panjang tadi. Standarnya ini. Kalau ingin bikin pendidikan yang berkualitas. Oke. Ini materi bonus, saya baru baca berapa hari yang lalu dari buku, ada buku yang judulnya Cokro Aminoto Hidup dan Perjuangan. Ini wawancara pada putra-putranya, keturunannya. Ada Pak Anwar yang mengalami. Jadi itu nasihat apa sih yang diberikan Pak Cokro pada anak-anaknya? Itu kelihatannya simpel, tapi rahasianya luar biasa. Kelihatannya sangat sederhana. Tapi jangan salah, menjalankannya tidak gampang. Yang pertama apa? Lereno mangan sadurunge wareg. Ada hadisnya. Dan memang ada rahasianya. Tidak gampang. Orang berhenti makan sebelum kenyang itu. Apalagi makanannya belum habis. Wong kadang-kadang sudah habis saja nambah lagi. Khususnya kalau pas ada yang traktir. Gratis. Ya. Apalagi ada acara mantenan yang ada gubuk sana, gubuk sini itu. Sebelum rata semua, pantang keluar. Kita kan selalu begitu. Enggak, latihan ya. Di antara latihan menaklukkan nafsu itu yang paling simpel, berhenti makan sebelum kenyang. Jangan dituntaskan kebahagiaanmu. Sisakan dikit, itu lebih menarik. Sesuatu itu kalau sudah tuntas, menariknya hilang.
Makanya pacaran itu jangan sering-sering, nanti tidak ada kangennya. Lebih romantis kalau ada kangennya. Jadi kalau pacarmu bulet aja di sekelilingmu, mesti bosen. Suruh pergi-pergi kemana gitu. Dalilnya apa? Leren omangan sadurunge wareg. Kalau sudah kenyang, apalagi kekenyangan, ndak enak. Oh, itu latihan menyape hawa nafsu. Jadi istilahnya simpel, leren omangan sadurunge wareg. Yang kedua, ini yang mungkin agak tips and trick. Gunakan 5 menit setiap malam untuk membulatkan pikiran. Kalau agama ini tafakur. Hidup kita itu seharian kebanyakan ngalor ngidul. Mikir sih kita, cuma tidak jelas. Yang dipikir apa, hasilnya apa. Kalau ada waktu sebelum tidur, yuk direnungi seharian ngapain aja. Ada manfaat apa yang kamu ambil, ada kesia-siaan apa yang kamu lakukan. 5 menit aja. Waktumu kamu gunakan apa. Nah, itu setiap malam. Kalau mau, itu sarannya Pak Cokro. Jadi gunakan waktu 5 menit setiap malam untuk membulatkan pikiran. Membulatkan pikiran ini menenteramkan, menegaskan, tidak lagi ngelambiar ngalor ngidul. Karena kalau pas gini, santai-santai kemana-mana itu kan pikiran macam-macam yang masuk, yang dipikir juga macam-macam. Ayo dibulatkan sebelum tidur. Oh, hidupnya semakin bermanfaat nanti. Terus yang terakhir, ini luar biasa, bentuknya pertanyaan. Bagaimana caranya supaya kita bisa bersih sebelum wudhu? Itu luar biasa, karena kamu menjawabnya harus agak filosofis. Karena kita ngertinya namanya wudhu itu kan membersihkan. Itu pun hadas yang kecil, belum yang besar. Jadi maunya Pak Cokro apa? Wudhu itu kan sebelum kita sholat. Maksudnya apa? Kalau bisa sebelum sholat itu kita sudah bersih. Karena kita mau ngadep ke Allah. Jangan bawa macam-macam. Bersihkan diri kita dari kotoran apa saja. Kotoran pikiran, kotoran perilaku, kotoran memori, kotoran kenangan, bersihkan dulu. Baru kita wudhu terus sholat. Itu lebih terasa manfaatnya sholat kemarin waktu kita ngomong sholat. Tapi kalau sambil sholat segala kotoran, segala sampah, pikiran sampah, angen-angen sampah, masalah kita bawa, insya Allah yang sholat cuma fisik. Batinnya pasti tidak ikut sholat. Karena sambil sholat pikiran kita kemana-mana. Bahkan yang tidak penting sekalipun ikut masuk. Sambil sholat ada cecek lewat. Wah, cecek itu kalau jatuh ke sini gawat itu lagi. Ya kan? Jadi pikiran kita itu makhluk yang sangat mudah berubah-ubah. Sangat mudah terpengaruh, sangat rentan. Maka ada baiknya sebelum wudhu kita sudah bersih. Sehingga waktu kita menghadap ke Allah itu lebih bisa terasa, lebih bisa ada manfaatnya. Jadi itu 3 nasihat yang luar biasa menurut saya, nilai filosofisnya. Meskipun tidak diambil filosofis pun dilaksanakan saja juga bagus. Oke, itu ada beberapa kutipan yang menurut saya bagus. Yang putih itu kalimat yang bikin Soekarno terobsesi luar biasa. Nanti ceritanya setelah dikasih kalimat itu, tiap malam Soekarno latihan orasi. Sampai diketawain sama teman-temannya. Kartosuwiryo diketawain sama Muso, Semaun, dan kawan-kawan. Jadi kalau ingin jadi orang besar, katanya Cokro Aminoto, bila kalian ingin jadi pemimpin besar, menulislah seperti wartawan dan bicaralah seperti orator.
Yo, yang latihan, yang suka demo mesti isolah paling ndak. Jadi orator. Jangan dibalik ya, menulis seperti orator, terus bicara seperti wartawan itu rusak nanti. Jadi latihan ya, wartawan itu yang kalau nulis enak, runtut. Nah, cuma kalau itu jadi di gayanya orator kayak wartawan, ya rusak nanti. Nggak tertarik orang yang mendengarkan orasimu. Jadi nulisnya yang kayak wartawan. Kemudian ngomongnya yang kayak orator. Terus menurut saya yang kanan itu bagus. Jangan kita hancurkan semua ini dengan kekerasan. Sekalipun kita punya kekuatan. Apapun yang namanya kekerasan pasti merusak. Jadi meskipun kita bisa. Tapi kalau bisa jangan. Yang jenis jahat dan merusak. Terus ya kalau itu tadi yang kritiknya pada Karl Marx. Kita orang Islam tidak boleh dan tidak dapat menerima segenap pelajaran Karl Marx itu. Karena historis materialisme itu mungkir pada Allah dan bertuhankan pada benda. Tadi sudah dijelaskan di depan. Oke, itu Pak Cokro. Jadi malam ini kita semoga sudah sedikit banyak bisa meraba seperti apa gagasan-gagasan Pak Cokro. Selain perjuangannya seperti antara lain yang ada dalam film. Oke, minggu depan kita ketemu dengan Tan Malaka. Ada yang bilang dia di antara muridnya Pak Cokro, meskipun wawasannya jauh lebih provokatif dibandingkan Pak Cokro. Dengan kisahnya sendiri dan narasinya sendiri. Oke, saya akhiri sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.